Shalom Ibu Bapak sidang jemaat kekasih yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kasih berkat Tuhan akan menyertai saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Larissa Betia melewati renungan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru Kolose pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima dengan perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Ibu Bapak jemaat kekasih yang diberkati oleh Tuhan, hari ini dalam renungan harian saya mengangkat tema memperlengkapi diri dengan harta hikmat dan pengetahuan dalam Yesus Kristus adalah cara untuk membangun dasar yang kuat. Saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, memperlengkapi diri kita dengan firman Allah adalah cara untuk membangun dasar yang kuat bagi diri kita. Dan juga akan menjadi modal bagi kita untuk membangun dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu bagi orang lain. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sekalipun ia tidak lagi hidup bersama dengan jemaat yang ada di Kolose, tetapi ia selalu berusaha mengingat, menegur dan menasehati jemaat yang ada di Kolose untuk berhati-hati dengan kata-kata yang indah yang kemudian dapat memperdaya kehidupan jemaat Tuhan yang ada di sana. Bahkan di dalamnya pula Rasul Paulus merasa bersukacita. Di samping ia mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, ia sungguh bersukacita karena jemaat yang ada di Kolose didapati ada dalam kehidupan yang tertib kepada Tuhan. Dan juga selalu hidup dalam keteguhan iman. Saudara-saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Inti yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah agar jemaat yang ada di Kolose selalu hidup dalam kasih. Agar mereka dikatakan memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan pengenalan akan rahasia Allah. Artinya jemaat kekasih yang diberkati oleh Tuhan, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah sebagai modal yang akan membangun sebuah pondasi yang kuat dalam kehidupan jemaat yang ada di Kolose. Agar mereka dengan setia mencari kekayaan, hikmat yang berasalnya daripada Tuhan. Sehingga ketika ada penyesatan, hal-hal yang mencoba menggoyahkan iman kehidupan jemaat Kolose pada saat itu, mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap didapatkan dalam kehidupan yang tertib, bahkan juga dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, betapa pentingnya memperlengkapi diri dengan firman Allah yang menjadi sumber kekayaan kehidupan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Artinya Paulus mengajarkan bahwa betapa pentingnya kita mengejar hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita karena bersifat kekal. Sementara hal-hal yang bersifat jasmani adalah sesuatu yang sementara. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak dari kita yang mengisi kehidupan kita semasa hidup dalam dunia ini dengan mencari dan mengejar hal-hal yang bersifat jasmani seperti yang saya katakan. Padahal kembali saya tegaskan, sesuatu yang bersifat jasmani hanyalah sementara. Katakanlah kekayaan, kesuksesan, kejayaan, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Yang kita mungkin katakan sebagai sesuatu yang kita prioritas. Saudara-saudara, itu bukan adalah hal yang salah. Kekayaan, kesuksesan, kejayaan, pangkat, jabatan, dan kedudukan adalah hal yang penting juga dalam hidup kita. Bersamanya pula kita dapat mempertahankan kehidupan kita dalam dunia.
Tetapi dengan mengejar segala sesuatu yang ada, bukan berarti kita hanya memprioritaskan hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita. Kita juga harus memberi keseimbangan dalam kehidupan kekristenan kita. Artinya ketika kita mau mencari kekayaan, kesuksesan, kejayaan, pangkat, dan jabatan dalam hidup ini, maka jangan pula kita lupa untuk mengejar hal-hal yang rohani di dalam Tuhan yang bersifat kekal dalam kehidupan ini. Karena hal-hal baik itu kekayaan, kesuksesan, kejayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya hanya sementara. Dan pada saatnya akan usai dan akan hilang. Tetapi rasa memerlukan Tuhan, rasa membutuhkan Tuhan dalam hidup ini adalah sesuatu yang harus kita prioritas pula dalam kehidupan kita. Artinya semakin kita diberkati secara dunia, dalam tugas, jabatan, dan pekerjaan kita akan membawa kita menjadi semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita memperlengkapi diri dengan firman Allah, memperlengkapi diri kita dengan kekayaan-kekayaan yang bersifat rohani, maka sekalipun kita diperhadapi dengan berbagai macam kesukaran dan kesulitan dalam hidup ini, berbagai macam tipu muslihat yang terjadi di zaman ini, itu akan menjadi modal bagi kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan melewati Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5 pada hari ini semakin memperkuatkan kehidupan kita, yang bukan hanya mencari harta kekayaan secara duniawi, tetapi kita pun pula menyediakan diri dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga demikian, harta yang kita kejar bukan hanya harta yang sementara, tetapi harta yang kita kejar adalah juga harta rohani yang akan menyertai kita kelak. Tidak salah kita mengejar segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, tetapi jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan. Amin untuk firman-Nya. Jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Sebab hari ini kami mendapat kesempatan yang indah untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya kami diberi kuasa untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Agar bersama dengan firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami untuk bukan saja mengejar harta secara duniawi ini dalam kehidupan jasmani kami, tetapi kami pun juga mencari harta rohani yang bersifat kekal di dalam kehidupan kami manusia ini. Oleh karenanya Tuhan, ketika ombang-ambing berbagai macam kesukaran yang terjadi dalam hidup ini harus kami alami, karena kami memiliki dasar yang kuat, yaitu firman-Mu, mencari harta kekayaan roh hikmat yang berasalnya daripada Tuhan, maka kami pun mampu bertahan di masa-masa kesukaran ini. Karena kami tahu pasti hidup kami telah diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami ingin menjadi semakin setia kepadamu. Di dalam berbagai macam kenyataan yang harus dialami oleh kami jemaat-Mu, kami percaya kami semakin dimampukan oleh Tuhan. Sehingga sebagaimana jemaat Kolose hidup dalam kehidupan yang tertib di hadapan Tuhan, bahkan didapati dalam kehidupan beriman yang teguh, demikian juga Tuhan menjumpai kami sebagai umat yang tetap didapati setia kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang telah kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.